Jadi hari itu saya dibawa ke neraka, semuanya penuh dengan teriakan, bau busuk. Nah, di penglihatan itu saya ngeliat, kok orang-orang tuh ya karena mereka saking hausnya, Pastor, karena sangat panas. Nah, mereka tuh dipancing sama air yang sedikit itu. Malah semuanya nyebur ke tungku panas itu. Tuh nyampe ke pundak orang-orang itu, saya ngeliat roh ini tuh keluarin jarum gitu. Jarumnya ditusuk ke leher. Nah, terus dikeluarin lagi, ditusuk ke leher, ditusuk ke leher. Nah, masalahnya orang-orang ini tuh tetap ngomong, kok gereja ini nggak kayak gereja B? Kok pengajarannya nggak kayak begini sih? Tuhan menghampiri saya, Roh Kudus berkata begini, Ber, nak, dia datang dengan lembut, dia berkata gini, mulai hari ini minta satu karunia. Saya pikir karunia gedung, jemaat, atau fame, atau apa. Dia berkata gini, minta karunia menyenangkan hati Tuhan. Wow. Karena tidak semua orang mengejar itu. Amin. Ya, Pastor. Sebenarnya ini berkesinambungan lah, Pastor. Jadi ada salah satu penglihatan juga, kebetulan hari itu. Coba kamu ceritain yang kamu alamin. Jadi hari itu saya dibawa ke neraka, dengan ke Hades ya? Iya, ke Hades, Pastor. Dan memang kejadiannya ya udah nggak ada yang menyenangkan sih. Semuanya penuh dengan teriakan, bau busuk. Nah, spesifik, Pastor, saya singkat. Jadi hari itu saya ngelihat ada sebuah tungku api besar. Gitu. Nah, terus di penglihatan itu saya ngeliat tuh ada kayak apa ya, Pastor, kayak tangga kolam berenang lah, Pastor. Itu yang mengarah ke tungku api itu. I see. Nah, di penglihatan itu saya ngeliat orang-orang tuh berbaris. Jadi sebelum mereka masuk ke tungku api itu, orang-orang berbaris dan ada iblis, itu roh jahat, dia tuh taruh kayak sebuah, saya kalau boleh bilang mungkin kayak atas sendok gitu, Pastor. Kan sendok ada kepalanya, sekecil itu, dan ada air sesedikit itu, Pastor. Nah, di penglihatan itu saya ngeliat tuh roh jahat tuh mancingin itu. Jadi rohmu dibawa waktu itu ngalamin? Iya, Pastor. Iya, jadi puji Tuhan ada malaikat yang nemenin gitu, Pastor. Nah, di penglihatan itu saya ngeliat, kok orang-orang tuh ya karena mereka saking hausnya, Pastor, karena sangat panas. Nah, mereka tuh dipancing sama air yang sedikit itu. Cuman memang di penglihatan itu ya mereka dipancing, malah semuanya nyebur ke tungku panas itu. Dan yang mengerikannya, Pastor, di tungku panas itu di bawahnya tuh ada kayak lubang pembuangan. Nah, orang-orang yang udah kecebur, udah kebakar, mereka tuh dibuang lagi ke situ. Masuk lagi kayak flushing gitu ya? Iya. Kayak Terus flow drain. disuruh naik lagi, Pastor. Naik lagi. Nah, di penglihatan itu saya ngeliat di belakang itu ada roh ketidakpercayaan. Oh, kamu lihat? Iya, Pastor. Bentuknya seperti apa? Nah, jadi saya ngeliat tuh rohnya itu tuh dia kayak gemuk sebetulnya, Pastor. Gemuk, tapi di dalam mulut dan perutnya tuh ada banyak burung gagak. Oh, itu namanya roh ketidakpercayaan. Iya, Pastor. Nah, ternyata di penglihatan itu kalau di dunianya, jadi beberapa minggu sebelumnya pernah lihat kejadian di dunianya, Pastor. Nah, ternyata roh-roh ketidakpercayaan itu, dia itu setiap kali ada orang yang nggak percaya tentang apa yang dilakukan gembalanya, terus nggak percaya juga tentang apa yang Tuhan suruh, nggak ada ketaatan, nggak punya tali ketaatan. Nah, roh jahat itu tuh ngirim burung gagak itu. Dan ujungnya burung gagak itu bertengger, terus dimuntah-muntahin, Pastor, ke telinga orang tersebut. I see. Nah, ternyata jadi orang itu, orang itu Pastor. susah punya pikiran yang bersih. Susah, Pastor. Karena semua yang masuk adalah inspired by roh jahat demons, itu. gitu. Iya, Pastor. I see. Gitu. Dan ternyata saya juga kaget, di neraka end up-nya di tungku api itu. I see. Dan memang Roh Kudus bilang ini adalah tempat buat hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip semua anak-anak Tuhan yang ujungnya mengakhiri hidupnya dengan gak percaya, terus menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan, dan juga menghakimi hamba-hambanya yang lain. I see. Nah, terus Pastor, di penglihatan itu, saya ngelihat tiba-tiba ada satu roh jahat tuh bentuknya monster kerdil, Pastor. I see. Kerdil, dia tuh lari ke roh ketidakpercayaan ini. Gitu. Nah, terus si ini saya udah dengar, this really interesting. Jadi Anda yang sekali lagi YouTube ini bukan untuk menaikkan follower, karena we don't need that gitu, saudara. Kita cuman pengen bahwa apa yang gereja kami alami, banyak gembala dan gereja-gereja itu dimerdekakan dan bersiaga dalam sebuah peperangan rohani, sebuah persiapan sebelum Yesus datang kedua kali. Gitu. Jadi yang interestingnya gini, saudara. Banyak pada waktu saya sharing tentang penglihatan yang saya alami dan hamba-hamba Tuhan dan para
anak-anak muda ini lewatin dan alami di gereja kami, banyak orang nggak percaya. Iya. Nah, yang nggak percaya rata-rata anak Tuhan sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi saudara harus berhati-hati dengan begini. Para pencemooh di akhir zaman itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Agree, Pastor. Nah, Anda harus berhati-hati supaya roh ketidakpercayaan ini tidak nempel dalam hidup saudara. Iya, Pastor. Gitu. Nah, apa yang saya belajar adalah gini. Kitab Yoel berkata pada hari-hari terakhir nanti, pada hari Tuhan, akan timbul, akan keluar Tuhan bangkitin para anak-anak muda melihat penglihatan. Iya, orang tua vision and dream. Iya. Nah, itu tertulis loh di Alkitab. Agree, Pastor. Jadi apapun aliran gereja saudara, come on, kita lihat di Bible, Tuhan akan bangkitin. Nah, masalahnya ini, pada waktu Tuhan bangkitkan, jangan malah kita nggak percaya. Iya, Pastor. Tapi seringkali ini digemborin oleh banyak hamba-hamba Tuhan gitu. Iya, agree. Artinya pada waktu ayat ini menjadi kenyataan dalam akhir zaman ini, jangan sampai kita berkata, masa sih? Iya, Pastor. Gitu loh. Karena saya selalu talk to myself, saya berkata gini, kalau Tuhan tidak bukain, I'm becoming one of the victim loh. Agree. Wow. Sekalipun saya udah mengalayani Tuhan 20 tahun lebih. Iya. Percayalah saudara, pada waktu Tuhan berjumpa dengan kita, pengalaman saudara, baik yang buruk atau yang sukses, itu nggak ada artinya. Agree. Wow. Bener-bener, kalau kita nggak mengenal Tuhan di akhir zaman ini, kita bisa menjadi korban ketidakpercayaan. Agree. Dan kenyataan hidup dan segala macam. Agree, Pastor. Dan gereja kami pada waktu tahun lalu ya, dibelokkan Tuhan secara divine. Sampai hari ini saya bersyukur, terharu, dan berkata kalau bukan karena kasih karunia Dia, nggak mungkin kami ngalamin gini. Agree, Pastor. Anehnya pada waktu masa corona ini, gereja kami malah mengalami revival, orang-orang makin menyala-nyala. Nah, banyak orang berkata kepada saya, Pastor, kalau memang itu dari Tuhan, buahnya apa? Saya mau kasih tahu saudara. Buahnya adalah gereja kami dan seluruh jemaat, khususnya kami ya, kami tim pelayanan inti, kami tuh bisa berdoa per minggu tuh sampai 12 jam. Wow. Ayo, kalau dari setan, mana mungkin kami mencari Tuhan 12 jam per minggu? Agree. Belum saat teduh kami loh ya. Iya, Pastor. Yang rata-rata 1 jam sampai 1 jam setengah gitu. Kedua, orang-orang jadi rindu haus akan Tuhan, baca firman dan baca buku. Yes. Itu udah buah. Agree, Pastor. Wow. Gitu. Dan ya semua yang kami alami, lewat buku ini, itu benar-benar perjalanan rohani gereja kami, dan saya yakin itu juga perjalanan rohani banyak gereja-gereja. Yes. Iya. Gitu. Jadi ini akan jadi berkat sekali. Sekali lagi bukan promosi, karena kami sebenarnya cuma cetak 100. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya buat volunteer dan intern sebagai pelajaran generasi selanjutnya di gereja kami. Yes, Pastor. Tapi sekali lagi bukan karena gereja kami lebih baik. Iya. Sekali lagi bukan, it's not about that. Iya. It's about Tuhan kerindu gereja-gereja di Indonesia Iya. mengalami otoritas Amin. di masa-masa akhir ini. Amin. Nangkep ya saudara ya. Ya, jadi jangan bukan berebut jumlah jemaat, tapi gereja di Indonesia berebutlah hati Tuhan. Yes. Berebutlah otoritas kerajaan surga. Jangan berebutan jemaat. Iya. Gitu. Karena nggak semua gereja besar itu punya otoritas loh. Betul, Pastor. Betul ya. Nanti ada penglihatannya. Ingat gak pada waktu kamu dibawa Tuhan, ada banyak gereja-gereja nggak punya sinar khusus, nggak punya tudung Allah gitu loh. Pastor. Tapi banyak jumlahnya gitu. Iya. Ini yang kita harus berhati-hati. Buat para gembala, ayo bangun otoritas di gerejamu. Iya. It's not about the number. Iya. Betul gak saudara? Agree, Pastor. Jadi saya berdoa ini juga Anda bisa nangkap. Iya, Pastor. Karena spirit ini sangat berbahaya, dan ini yang membuat jealousy di antara banyak hamba Tuhan. Agree. Nah, nanti kalau Anda dengarkan selanjutnya, ini yang membuat banyak hamba Tuhan nggak nyampe garis akhir. Iya. Karena ke distract. Betul, Pastor. Ini yang banyak hamba Tuhan punya roh iri hati satu dengan gereja lain. Betul. Ya, saudara tahukah saudara, saya punya kecenderungan yang sama. Jangan berkata, oh saya kudus. Enggak, saudara. Tahun lalu, saya masih ingat, Tuhan menghampiri saya. Roh Kudus berkata begini, Ber, nak, dia datang dengan lembut, dia berkata gini, mulai hari ini, minta satu karunia. Saya pikir karunia gedung, jemaat, atau fame, atau apa. Dia berkata gini, minta karunia menyenangkan hati Tuhan. Wow. Karena tidak semua orang mengejar itu. Dan sejak itu saya nggak pernah iri lagi dengan gereja lain. Saya nggak kepengen apa yang orang lain punya, gereja lain punya, hamba lain punya. Saya cuma kepengen apa yang di hati Tuhan yang ditentukan buat saya selama sama hidup. Saya mau selesaikan itu dengan segenap hati. Amin. Dan saya rasa buat saudara yang mendengarnya siang hari ini atau malam hari ini, Anda harus fokus dengan itu. Yap. Maka tanpa sadar gereja Anda akan berbuah. Yes.
Amin. Pastor. Gitu. Amin. Ya. Oke, lanjutin Saudara Aldo. Siap. Thank you, Pastor. Jadi ada monster kerdil, bener-bener kerdil paling tingginya segini sih, Pastor. Nah, dia tuh datang ke roh ketidakpercayaan itu. Nah, di penglihatan itu monster ini tuh ngomong. Saya dengar jelas monster ini tuh bilang gini, kita mau apain lagi orang-orang itu? Nah, terus setelah, jadi di penglihatan itu mereka ada di sebelah kiri. Nah, waktu saya nengok ke kanan, saya kaget karena saya melihat beberapa orang, Pastor. Itu hatinya itu kayak mereka duduk di bangku gereja, tapi mereka sebenarnya udah nggak mau di gereja di situ. Oh, gitu. Cuman hatinya sebenarnya udah nggak mau di situ. Iya, Pastor. Cuman mereka masih kayak dalam tanda kutip mau nyari-nyari tahu nih gereja lagi ngapain sebenarnya. Oh, nah, terus saya ingat banget roh ketidakpercayaan itu bilang gini, nggak usah diserang gimana-gimana, taruh aja perbandingan di hidup mereka. Oh, jadi mereka yang tetap di situ, tapi akhirnya ujungnya membanding-bandingkan gereja mereka dengan gereja lain. Iya, nah terus di penglihatan itu saya jelas ngelihat roh ini lari cepet banget nyampe ke pundak orang-orang itu. Orang yang kerdil itu? Iya, nah waktu nyampe ke pundak orang-orang itu, saya ngelihat roh ini tuh keluarin jarum gitu. Jarumnya ditusuk ke leher. Nah terus dikeluarin lagi, ditusuk ke leher. Nah masalahnya orang-orang ini tuh tetap ngomong, kok gereja ini nggak kayak gereja B? Kok pengajarannya nggak kayak begini sih? Kok hamba Tuhannya nggak kayak begini? Kamu bisa dengar suaranya? Dia dengar itu kayak kencang banget gitu, kayak speaker yang kencang banget, Pastor. Terus saya perhatiin, nah semakin orang-orang ini berpikir seperti itu, dengan dalam tanda kutip memang maksudnya udah membandingkan, hatinya udah jahat lah gitu, Pastor. Roh jahatnya tuh makin seneng, jadi monsternya tuh ditusuk-tusukin. Nah ujungnya, Pastor, saya ngelihat, jadi saya ngelihat di depannya tuh ada hamba Tuhan. Nah, di sampingnya itu ada malaikat bawa air, gitu. Nah, ujungnya, waktu malaikat itu mau ngasih minum ke orang-orang tersebut, tenggorokan mereka udah bolong, gitu. Jadi, gembala lokal mereka yang ngasih mereka minum yang terbaik pun mereka udah nggak bisa mengecap dan merasakan. Nggak bisa. Nah, ini interesting, Saudara. Ya, besar. Jadi, buat Saudara yang udah kena roh ketidakpuasan dalam sebuah gereja, gembalamu mau kasih yang terbaik pun kamu nggak akan puas. Karena roh jahat sudah membolongi di alam roh tenggorokan Saudara. Ya gimana bisa puas orang masuk keluar lagi lewat tenggorokan. Makanya saya mau berkata, gereja harus belajar otoritas di alam roh. Sekali lagi saya berkata, some people, orang gereja sendiri makes funny about this. Agree. Saya mau jujur, saya pun dulu skeptik dengan ginian. Kenapa saya skeptik? Karena saya bodoh. Karena saya tidak dewasa. Anggap seringkali apa buah orang bodoh? Merasa tahu semuanya. Betul. Tahukah Saudara? This is funny, right? Orang bodoh itu paling banyak bicara dan paling tahu segalanya. Betul. Nah, itulah kebodohan mereka. Tapi kerendahan hati menyelamatkan seorang raja. Wow, amin. Nangkep ya? Makanya raja yang diurapi adalah raja yang punya kemampuan untuk mendengar dan bertobat. Ya, besar. Gitu. Makanya saya berkata sekali lagi, bukan karena gereja kami lebih baik. Justru buat kami ini benar-benar kasih karunia yang sangat besar. Apa yang gereja ini alami dibanding pengalaman saya 25 tahun melayani Tuhan, ikut Tuhan, pelayanan Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya belajar banyak sekali. Bahwa di masa dulu, saya secara pribadi banyak melakukan kebodohan, kesalahan yang saya tidak mengerti. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya pun akan melakukan hal yang sama lagi. Jadi saya rindu sekali dari hati saya yang dalam. Ada banyak leader, gereja, jemaat juga belajar masalah ini. Besar. Gitu. Tadi sampai di mana saya melupa? Sampai akhirnya pas malaikat Tuhan mau kasih minum, besar. Nah, di penglihatan itu saya jelas orang-orang ini tuh semakin lama tenggorokan rohani mereka tuh makin sakit. Terus yang lucunya gini, besar. Mereka tuh di alam roh nolak minum itu, dan ujungnya mereka ngomong, aku udah gak makan apa-apa dari gereja ini. Oh, mereka ngomong begitu? Ujungnya mereka ngomong gitu. Padahal tenggorokan mereka sendiri yang rusak sama monster roh jahat itu, dan itu karena mereka ngebanding-bandingin. Gitu. Jadi ujungnya ditusuk. Nah, setiap kali malaikat Tuhan mau kasih minum, mereka ngomong, udah gak makan apa-apa, udah gak bertumbuh. Ada satu peristiwa yang unik ini. Saudara, mungkin Anda pelayanan di gereja, kenapa banyak orang baru berdosa yang bertobat lebih ngalamin mukjizat? Pernah berpikir gak kenapa? Alkitab katakan pada waktu kamu bertobat, kamu mendapat susu murni, air yang murni dari firman. Tapi pada waktu kamu udah pelayanan lama, kamu gak bisa minum susu yang murni lagi dari gembalamu. Kenapa? Akarnya satu, yang tadi.
Iya, Pastor. Roh ketidakpuasan keluar dari apa? Kesombongan. Wow. Hati yang nggak mau dididik. Iya, Pastor. Wow, hati. Nangkep ya, saudara ya. Pastor. Saya sekali lagi mau berkata, membangun gereja itu bukan hal mudah. Iya. Apalagi ngomong. Gampang kalau ngomong. Iya, Pastor. Tapi namanya membangun itu nggak gampang. Iya. Jadi dimanapun saudara hari ini ada, saudara jangan sampai kesombongan ini dengan buah roh ketidakpuasan mengotori gerejamu. Iya. Jadi saya berdoa itu Anda bisa nangkap ini baik-baik. Agree, Pastor. Karena banyak sekali dalam hidup kita, pada waktu kita awal belum ngerti banyak, kita tuh malah bertumbuh dan ngalamin mujizat. Tapi pada waktu roh ketidakpuasan ini mencengkram leher kita, kita malah ngalamin blessing, saudara. Iya. Gitu. Makanya banyak berkata gini kepada saya, Pastor, masa sih cobain aja? Pak, manusia tuh punya sifat unik, dilarang malah ngelakuin, nggak dilarang. Dilarang penasaran. Iya. Makanya dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh contoh. Iya. Contoh orang gagal juga contoh orang sukses gitu. Iya. Jadi tinggal both side Anda mau pilih yang mana gitu loh. Jadi dan ini kami alami di gereja kami pribadi. Iya, gitu. Jadi roh ketidakpuasan ini walaupun istilahnya gembalanya seperti yang mereka mau, tetap aja nggak puas. Betul, Pastor. Karena ketidakpuasannya seperti padang gurun di hati mereka masing-masing. Iya. Nah, kalau Anda biasa tinggal di dalam hadirat Tuhan, wow, nggak ada padang gurun di jiwa dan mulut saudara. Iya, Pastor. Anda tuh puas sama banyak orang. Anda puas sama keluarga Anda puas dengan gereja saudara, Anda puas dengan mungkin pasangan saudara, puas aja. Iya. Gitu. Wow, Pastor. Jadi itu yang Anda harus belajar. Wow. Yes, lanjutin Aldo. Ya, Pastor. Saya mau nanya dulu sih, Pastor. Kalau misalnya okay. ada orang-orang di titik tertentu memang udah ngalami, mungkin karena mereka kebanyakan ngebandingin, tapi udah ngalami kekeringan itu, apa sih, Pastor, yang harus mereka lakuin? Sekali lagi, pertobatan itu menutup celah. Wow, Pastor. Gitu. Saya yakin mereka mengalami itu karena tidak mengerti point of view gembalanya. Wow. Itu salah satunya. Wow. Gitu. Wow. Ya, jadi penting menjaga komunikasi dengan cell group leader, gembala atau visi gembala itu penting sekali. Iya, Pastor. Gitu. Jangan sampai gini, awalnya pasti gara-gara gini. Mereka bergereja di tempat itu, tapi 90% mereka dengerin khotbahnya hamba Tuhan luar. I see, Pastor. Yeah. Gitu, kayak kamu punya anak, ya, punya anak, kamu masakin tiap hari, bayem, tapi mintanya yang lain gitu tiap hari. Wow. Pastilah kalau misalnya tanda kutip kita beli junk food atau fast food dengan masakan rumah, pasti kan terlihat indah kan masakan luar dong. Ya, gorengnya udah pakai trans fat, yang rumah kan pakai coconut oil. Iya, Pastor. Ya kan pakai panci sehat gitu. Garamnya nggak gitu banyak. Iya, Pastor. Padahal seorang gembala itu paling tahu kebutuhan mereka. Wow. Gitu. Jadi yang saya suggest adalah cintailah produk khotbah gembalamu gitu loh. Agree. Gitu. Jadi sometimes it's not about khotbah yang bagus. Jadi ada banyak anak Tuhan tuh dari kecil dibina sampai jadi besar. Hargailah punya kesetiaan dan loyalitas itu. Jadi kalau saudara di gereja masing-masing lebih suka dengar hamba Tuhan lain, ya Anda bergereja di situ, ya pasti Anda nggak bisa bertumbuh lah gitu loh. Agree, Pastor. Ya. Agree, Pastor. Jadi kalau Anda misalnya udah nggak puas sama gerejamu, ngomong aja sama gembalamu baik-baik, ya pindah ke gereja yang kamu puas. Gitu. Agree, jadi sesimpel itu, tapi jangan menyebarkan kabar busuk. Iya, Pastor. Istilah kasarnya gini, jangan mengencingi sungai atau air yang pernah kamu minum. Wow. Gitu. Itu crime sekali gitu. Ya, jadi ya keluarlah dengan baik-baik, dengan blessing. Ya walaupun saat ini sih susah ya keluar dari sebuah gereja baik-baik, karena seringkali yang keluar itu sikap hatinya udah ancur-ancuran gitu loh. Gitu. Jadi ya penting untuk melakukan itu. Preventifnya adalah dengarlah khotbah gembalamu. 90% lebih banyak. Iya, Pastor. Gitu. Ya. Karena sekarang mau cari khotbah tuh gampang, tapi digembalakan nggak? Gitu permasalahannya. Nangkap maksud saya? Wow. Ya, kayak sekarang kamu nih ada khotbah yang happening kamu tulis gitu, tapi pas kamu sakit dikunjungin nggak masih pengkhotbah YouTube itu? Mikir nggak, saudara? Ya, yang gembala, jangan-jangan Anda kagumnya dengan hamba Tuhan YouTube, tapi Anda yang pas Anda lagi nggak ada duit, lagi bokeh, lagi sakit, atau di tengah mau meninggal, yang datangin saudara gembala yang khotbahnya nggak bagus buat kamu. Wow.
Kan itu konyol namanya. Oh, iya. Ya, jadi saudara harus ngerti namanya gembala itu tuh buat jiwamu untuk memberkati kamu walaupun tidak sempurna. Ya. Saya dan banyak hamba-hamba Tuhan pasti jauh dari sempurna maksud saya. Ya, gitu. Wow. Tapi kalaupun kami tidak sempurna, kami tidak sengaja melakukan itu. Iya, Pastor. Agree. Gitu, agree ya. Ya, saya yakin orang yang sudah menjadi orang tua pasti ngerti ini baik-baik. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Point of view anak itu seringkali memang nggak bisa sekomplit point of view orang tua. Iya. Gitu. Iya, Pastor. Ya. Wow. Okay. Yes. Thank you so much, Pastor. Yes. Thank you. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.